Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya untuk diadakan presentasi perpajakan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majar Alam. Saya di sini sebagai moderator. Baik, kita lanjut ke materi. Pasal 12 akan disampaikan oleh Saudara Riyandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Riyandi Rahman Dayatullah, saya dari kelas manajemen 19I. Saya di sini akan membahas tentang penetapan dan ketetapan pajak pada pasal 12 tahun 1983 yang berbunyi, setiap wajib pajak membayar pajak yang terhitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dengan tidak menentukan pada adanya surat keterangan pajak. Namun, pasal 12 tersebut ada beberapa perubahan, yaitu menjadi 3 pasal di tahun 2009. Yang pertama, setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak mengutamakan pada adanya surat ketetapan pajak. Pasal 2, jumlah pajak yang terutang menurut surat peraturan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 3 berbunyi, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Terima kasih kepada Saudara Riyandi yang sudah menjelaskan tentang pasal 12. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke pasal 13 yang akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, nama saya Arif Rahman dengan NIM 1283 dan pada kesempatan ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang pasal 13 tahun 83 yang nantinya direvisi pada tahun 2009. Ya, awalnya pasal 13 ini saya sudah membuat catatannya. Pada pasal 13 ini di tahun 83 memiliki 6 pasal. Namun ketika di tahun 2009 pasalnya itu sedikit direvisi lagi. Jadi ada 5 pasal pada tahun 2009. Baik, untuk pasal 13 ayat 1 berisikan dalam jangka 5 tahun sesudah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, maka dibuatlah ketetapan. Nah, ketetapannya ini ada 4 poin, yaitu huruf A, isinya tentang pemeriksaan kurang bayar atau tidak bayar. Kemudian di huruf B-nya, teguran secara tertulis. Dan di poin C-nya, di poin huruf C-nya, tentang jika terjadi pertambahan nilai, barang, jasa, dan pajak penjualan atas barang mahal. Kemudian di huruf D-nya, konsekuensi jika kewajiban tidak terpenuhi. Maksudnya adalah ketika kita tidak bayar pajak ya. Lalu di pasal 13 ayat 1 ini ada perubahan di tahun 2009, yaitu tentang penambahan huruf ya, penambahan poin. Awalnya hanya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Di tahun 2009 ditambahkan di huruf E, isinya tentang konsekuensi kepada orang yang memiliki wewenang tinggi atau jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Jika teman-teman ingin membacanya bisa searching di Google atau buku atau sumber lainnya. Kemudian untuk di ayat 2 ini isinya tentang penjabaran huruf A, yaitu bagi yang tidak bayar atau kurang bayar pajak. Karena akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan, yaitu paling lama 2 tahun. Dihitung dari habis masa pajak. Seperti pada ayat 1A yang di atas yang sebelumnya tentang pemeriksaan kurang atau tidak bayar pajak. Lalu ada perubahan pada ayat 2 ini di tahun 2009 masih sama, yaitu ada 2 perubahan. Yang pertama adalah penambahan sanksi yang awal mulanya hanya untuk pasal 1 huruf A, kini karena sudah ditambahkan sebelumnya ada penambahan huruf yaitu huruf E, ditambahkan menjadi pasal 1 huruf E diikutsertakan dalam ketentuan di ayat 2 ini. Baik, kita lanjut ke ayat 3. Ayat 3 isinya tentang penjabaran jumlah pajak pada ayat 1 di huruf B, C, dan D. Namun ditambahkan sanksi. Nah, sanksinya adalah 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak bayar dalam 1 tahun. Jika teman-teman semua pajak per bulannya adalah 50.000, maka 50% dari 50.000 itu adalah sanksinya. Kemudian yang kedua adalah 100% dari pajak yang kurang atau tidak dipotong dari pajak penghasilan. Yang ketiga, 100% dari pajak pertambahan nilai seperti membeli barang mewah atau pajak penjualan barang mewah ataupun jasa. Nah, di tahun 2009
ayat 3 ini pun mengalami perubahan. Awalnya, pada tahun 83, isinya adalah jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D. Namun di tahun 2009 ditambahkan sebuah kata yaitu kurang bayar, sehingga isinya menjadi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D. Begitu. Lalu kita lanjut ke ayat 4. Untuk ayat 4 ini isinya tentang jumlah pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga yang dikhususkan bagi mereka yang bekerja di luar negeri atau TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Untuk perubahannya ini di tahun 2009 tidak terlalu signifikan, namun hanya bersifat memastikan dan menegaskan saja bagi mereka warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri, khususnya yang bekerja. Dan bila pajak tidak dibayar selama kurun waktu 5 tahun, maka tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak seperti yang dimaksud pada ayat 1. Tidak akan dibuat ketetapan pajak. Namun, ada lanjutannya lagi di ayat 5, yaitu berisi tentang sanksi administrasi, bunga, denda, dan lain-lain yang semacamnya ya, yang tidak dapat dikreditkan jika lebih dari 5 tahun tidak bayar pajak. Nah, jadi nanti akan ada denda administrasi ya teman-teman, bagi yang tidak bayar selama kurun waktu 5 tahun lebih dari mulai pajak itu berakhir. Nah, untuk perubahannya ini nanti kita bahas di akhir saja, karena di tahun 2009 ini ayat 5 dan ayat 6 itu disatukan. Baik, kita lanjut ke ayat 6. Ayat 6 itu, atau ayat terakhir, pada tahun 83, isinya berupa tindak pidana bagi yang kurang atau tidak membayar pajak setelah jangka waktu 5 tahun. Karena akan ditindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidananya berupa sanksi di bidang perpajakan. Nah, pada tahun 2009 dibuat satu kesatuan antara ayat 5 dan ayat 6, sehingga isinya dapat diterbitkan di ayat 5, jadi di ayat 5 yang sebelumnya tidak dapat diterbitkan ketika sudah lewat 5 tahun, kini bisa diterbitkan, plus ditambah sanksi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Dan kemudian, tindak pidana karena menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi jika teman-teman yang nunggak selama 5 tahun, berarti 5 tahun berapa bulan tuh? 12 kali 5. 60 ya, kurang lebih 60 bulan. Jika 1 bulannya itu 1 juta, maka 60 juta harus dibayar plus bunga sebesar 48%. 48% dari 60 juta. Nah, begitu teman-teman. Itu sedikit penjelasan tentang pasal 13 tahun 83 yang diamandemen pada tahun 2009. Terima kasih kepada Saudara Arif yang telah menjelaskan tentang pasal 13. Baik, selanjutnya kita ke pasal 14 yang akan dibawakan oleh Saudara Mardian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian. Saya dari kelas 19 IP. Di sini saya akan membacakan pasal 14. Pasal 14 tahun 1983 ayat 1. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar. Dan kedua, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi atau bunga. Ketiga, dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu tulis atau salah hitung. Dan ayat 2-nya, surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Perubahan pasal 14 tahun 2009. 1. Direktur Jenderal Pajak dapat menertibkan surat tagihan pajak apabila A. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu tulis atau salah hitung. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Lanjut, A-nya. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha karena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktunya. Yang B, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang dapat mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak. Pertambahan nilai 1984 dan perubahannya selain satu itu ada identitas pembeli sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B Undang-Undang Pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.
atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh perusahaan kena pajak pedagang eceran. Dan yang terakhir, kedua terakhir maksud saya, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau pengusaha kena pajak yang gagal diproduksi dan telah diberikan pengambilan pajak masukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai 1984 dan perubahannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pasal 15 yang akan disampaikan oleh Saudara Melia. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 15 tahun 1983 dan perubahan pasal 15 pada tahun 2009. Yang pertama ada pasal 15 tahun 1983 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak tambahan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat pajak terhutang berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak apabila diketemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang terhutang. Selanjutnya, pasal 15 ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Selanjutnya, pasal 15 ayat 3, kenaikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak ditambahkan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh wajib pajak atas kehendak sendiri sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Selanjutnya, pasal 15 ayat 4. Apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak tambahan tetap diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut pidana. Karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak penagihan telah lewat waktu berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pasal 15 di tahun 2009. Pasal 15 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Selanjutnya, ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Baik, selanjutnya ayat 3, kenaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Dengan syarat, Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Selanjutnya, pasal 15 ayat 4, apabila jangka 5 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal wajib pajak setelah jangka 5 tahun tersebut dipidanakan karena tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pasal 15 ayat 5, tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baik, demikian penjelasan tentang pasal 15 tahun 1983 dan perubahan pasal 15 pada tahun 2009. Terima kasih kepada Saudara Meli yang telah menjelaskan di pasal 15. Baik, selanjutnya akan disambung ke pasal 16 yang akan disampaikan oleh Saudara Nela. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nela Sofia, saya dari MM19G. Saya akan menjelaskan tentang pasal 16 tahun 1983. Yaitu kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak. Di sini terdapat perubahan pasal 16 tahun 2009.
Yang pertama yaitu atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengarangan saksi administrasi, surat keputusan penghapusan saksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga yaitu apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah dilewati, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Yang keempat yaitu yang terakhir, apabila diminta oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Saudara Nela di pasal 16. Baik, selanjutnya ke pasal 17 yang akan disampaikan oleh Saudara Fauzan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lalu, pasal 17 tahun 1983 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan menerbitkan huruf A, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterima surat permohonan. Apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Huruf B, surat pemberitaan apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sama dengan jumlah pajak yang terhutang. Ayat 2, apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak tersebut dianggap dikabulkan. Lalu, perubahan pasal 17 di tahun 2009 menjadi ayat 1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Ayat 2, berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Lalu pasal 17A ayat 1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Ayat 2, tata cara penerbitan surat ketetapan pajak nihil diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu pasal 17B ayat 1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Lalu huruf 1A, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2, setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Ayat 3, apabila surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Ayat 4, apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1A tidak dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan dalam hal kepada wajib pajak diterbitkan surat ketetapan. Ayat 5, pajak lebih bayar kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Lalu pasal 17C, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai. Ayat 1, kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. B. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. C. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan D. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Ayat 2, wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ayat 3, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Ayat 4, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Ayat 5, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila A. Terhadap wajib pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. B. Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 masa pajak berturut-turut. C. Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk suatu jenis. D. Pajak tertentu 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan Pasal 17D Ayat 1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai. Ayat 2. Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah A. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. B. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah bayar sampai dengan jumlah. C.
wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, atau D. Pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Ayat 3. Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 4. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Ayat 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 4, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jumlah pajak yang kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Pasal 17E. Orang pribadi yang bukan subjek pajak di dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian pajak pertambahan nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Bab 4. Penagihan pajak. Pasal 18 tahun 1983 ayat 1 berbunyi, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan merupakan dasar penagihan pajak. Ayat 2. Pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Dan ini perubahan pasal 18 di tahun 2009. Ayat 1. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Ayat 2-nya dihapus. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menjelaskan pasal 18. Baik, kita lanjut ke pasal 19 yang akan dibawakan oleh Saudara Vivi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di MN19I di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 19 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang KUP yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa. Besaran sanksi administrasi berupa bunga itu dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak. Bunga dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang KUP disebutkan jika wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sebelumnya, sanksi administrasi yang dikenakan berupa bunga 2% per bulan dan tidak ada klausul mengenai dikenakan paling lama 24 bulan. Selanjutnya, pada pasal 19 ayat ketiga Undang-Undang KUP diubah. Ayat ini mengatur saat wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau kita sebut SPT. Dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Atas kekurangan pembayaran, pajak tersebut dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut. Bunga dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dalam ketentuan sebelumnya, tidak ada klausul mengenai dikenakan paling lama 24 bulan. Begitu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Vivi atas penjelasannya di pasal 19. Baik, selanjutnya ke pasal 20 yang akan dibawakan oleh Saudara Dwiki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pasal 20 tahun 1983 ayat 1. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, atau surat ketetapan pajak tambahan ditagih seketika dalam hal yang pertama, wajib pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu. Yang kedua, wajib pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 menghentikan atau secara nyata mengecilkan
kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindah tangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau diurusinya atau dikuasainya. Yang ketiga, pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pilot. Begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik wajib pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2. Di tahun 2009 pasal 20 mengalami perubahan, yaitu perubahan pasal 20 tahun 2009. Yang pertama, atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan surat ketagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A. Dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pasal 20 tahun 2009 ayat 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila: pertama, A. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang pertama, penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang ketiga, badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau. Yang keempat, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atas atau terdapat tanda-tanda kepilitan. Penagihan pajak dengan suatu surat paksa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terima kasih kepada Saudara Dwiki atas penjelasannya di pasal 20. Baik, kita selanjutnya ke pasal 21 dan 22 yang akan dibahas oleh Saudari Susan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pasal 21 tahun 1983. 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang wajib pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau badan yang menurut pasal 32 ayat 2 dan ketentuan undang-undang perpajakan lainnya bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng. 2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan. 3. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak mendahulu dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 angka 1 dan angka 4, pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 80 dan pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 4. Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, kecuali apabila dalam jangka waktu surat paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan pembayaran. 5. Dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran. Perubahan pasal 21 di tahun 2009. 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. 2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 3. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap 1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak. 2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud
atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian waktu suatu warisan. 3. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut. 1. Dalam surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. Pasal 22 tahun 1983. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan gugur setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 7 dan pasal 15 ayat 4. Perubahan pasal 22 di tahun 2009. 1. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali dihapus. Baik, selanjutnya kita akan ke pasal 23 dan 24 yang akan disampaikan oleh Saudara Debbie. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya Debbie Permadani dari kelas manajemen 19A. Saya akan memaparkan pasal 23 tahun 1983 yang berbunyi jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan yang tidak dibayar pada tepat waktu dapat ditagih dengan surat paksa. Terdapat perubahan pada tahun 2009. Menjadi ayat 1 berbunyi kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat paksa, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4, atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2 berbunyi gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26, atau penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitan tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Ayat 3 dihapus. Pasal 24 tahun 1983, tata cara penghapusan piutang pajak dan besarnya penghapusan diatur oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan perubahannya di tahun 2009, tata cara penghapusan piutang pajak dan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Sekian dari kelompok 2, kelompok kami. Besar dan harapan ada kritik dan saran yang membangun, kami persilahkan.